Apa yang kakak bilang, patuhin aja. Jaga ibu baik-baik. Titip ibu. Jangan bikin dia sedih lagi. Makasih. Ini sebagai tanda kalau aku udah kasih hati aku sepenuhnya untuk kamu. Ibu, ya Allah, ibu, ibu, ibu. Aduh, ibu. Aduh, kenapa nggak ditelepon? Aduh, ibu. Aduh, ibu nggak aktif lagi teleponnya. Ibu. Aku ingin kamu jadi istri aku. Ya pikir ya kuat. Berat banget taunya. Ada kita ya, kita nggak akan ninggalin kamu. Aku minta aku pensiun jadi bonekanya papa. Aduh, Kak Duda nyari ibu kemana sih? Kok belum pulang-pulang juga di jam segini? Kira-kira ketemu nggak ya sama ibu? Apa ibu beneran hilang ya? Aduh, ntar pasti dimarahin lagi dong sama Kak Dude. Aduh, ibu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ibu. Ibu, ya Allah ibu kemana aja? Ica panik bu nyariin ibu. Ica, kakak bilang apa sama Ica? Jangan tinggalin ibu sendirian di rumah. Ibu tadi pergi pengajian. Ternyata pergi pengajian untuk kakak ketemu sama ibu. Iya, Ibu tadi hampir aja nyasar pulang ke rumah. kan ibu bilang tadi ibu mau ke pengajian. Iya, tapi kan ibu gak bilang ke Ica dulu kalau pas mau berangkatnya, mana Ica tahu jadinya. Oh, yaudah, kalau gitu gini aja, kakak sama ibu duduk sebentar di depan. Ica siapin dulu kamar ibu. Ibu masih capek kan, mau istirahat kan ya? Iya, Yaudah, sebentar ya Bu ya. Ya Sini, sayang. ibu duduk dulu, Bu. Ya. Ibu istirahat dulu, capek tadi kan Bu jalan. Bu muter-muter nyariin rumah. Untung ketemu sama Dude. Oh iya, Apa Bu? tadi Ustadzah di tempat pengajian itu cantik deh. Terus apa? Jilbabnya panjang, sudah gitu agamanya bagus. Wah, hebat pokoknya. Oh iya? Kalau Bude, ibu tanya sama dia, kamu udah nikah belum? Belum katanya. Oh. Kalau Dude belum nikah, ibu suruh nikah sama Ustadzah itu. Pokoknya dia apa ya, calon menantu idaman ibu tuh seperti itu. Ibu, Ya, ibu kok ngomongnya kayak gitu sih Bu? Emang Ica kurang baik ya sama ibu? Emang Ica kurang baik ya sama Kak Dude ya? Loh, Ca, bukan gitu maksud ibu, Ca. Emang Ica bukan menantu yang baik ya? Enggak. Ica Yaudah deh harus kalau dengar. gitu Ica pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ica, sebentar. Ica, denger dulu. dek, Ica. bantuin ibu sebentar. Iya, Bu. Ica. Gimana Pak? Hah? Insya Allah Pak, nanti kalau pesangon saya keluar, saya ganti. Nggak lama. Iya saya tahu jumlahnya emang nggak kecil. Tapi insya Allah Pak, saya kalau ngutang nggak pernah istilahnya saya nggak bayar, pasti saya bayar. Iya deh. Gitu ya? Ya udah deh. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Yo, tolong bantu ya. Assalamualaikum. Salam. Di. Gimana? Mi, percuma. Abi nih Ari udah 59 orang Abi telepon. 59-59-nya bilang lagi pada miskin semua gak punya duit. Ya Allah. Emang orang kalau udah dipinjemin duit, Mi, mendadak bokeh.
Kelakuan deh. Istighfar, Bi. Cobaannya kita kayak gitu. Nggak boleh jadi suuzon juga sama orang. Ya abis kok bisa mendadak semuanya barengan? Kan kita nggak habis pikir, nggak kepikiran apa. Ini kita kan jarang-jarang minjem duit sama orang, Umi. Ini kalau nggak kepepet banget, Abi nggak bakalan kayak begini, Mi. Pasti ada jalannya, Bi. Tenang aja. Allah kan nggak mungkin terus-terusan nguji kita kayak gini. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Ica. Ada apaan, Ca? Udah dah, nggak apa Kak, nggak apa, nggak apa. Ica cuma mau nenangin pikiran aja kok. Cak, maaf ya. Kita berdua nih lagi ngomong penting. Oh, ya udah Kak, nggak apa-apa, santai aja ngomong aja. Ica cuma mau di sini doang kok, mau nonton TV. Oh, Ica tahu. Kak David sama Kak Zizi mau ngomong penting ya? Iya, Cak. Ya udah kalau gitu berarti Ica tutup kuping aja biar Ica nggak denger. Jadi Kak David sama Kak Zizi kalau mau ngomong penting nggak apa-apa kok. Ica nggak akan nguping. Ya silahkan. Wah, bisa sampai subuh kita ngomong sama Ica nggak kelar-kelar kalau kayak gini. Udah ditutup kuping kok tuh, Bi. Sampai lupa tadi kita ngomong sampai mana, Mi? Gini, Bi, kalau menurut Umi sih ya, mendingan sekarang ini kita pakai tabungan anak-anak aja dulu buat Febi kuliah. Ya kan? Dan ini tuh karena lebih penting nih, urusan Iya tuh lebih penting, Bi. Iya, Mi, tapi kan Nah kita... itu dia Kak David. Emang kalau misalnya urusan yang lebih penting itu harus didahulukan. Ica, tutup kuping. Oh iya. Tutup kuping, Cak. Enggak, tadi kedengeran sama Ica soalnya jadi Allahu nggak apa-apa. Akbar, tutup ya. Iya, nggak apa, ngobrol lagi aja Kak, nggak apa. Umi, ini nggak bisa dibiarin nih. Umi mestinya tahu. Abi ini kan laki-laki punya harga diri. Umi kalau laki-laki itu nggak mungkin kalau misalnya sampai ngebiarin hal ini terjadi. Apalagi Abi ini kan baru aja dipecat dari kerjaan. Umi juga tahu nggak mungkin juga Abi ngebiarin yang namanya mama itu ngadain rumahnya supaya bayarin Iya. Bi, dengar dulu ya. Iya itu adiknya Umi juga. Umi juga punya tanggung jawab besar sama Iya. Umi pasti akan nolongin. Ya Allah Kak Zizi. Kak Zizi baik banget sama Kak Iya. Aduh, coba aja ya. Ibunya Kak Ruda itu sebaik Kak Zizi, nganggap Ica kayak anak kandung sendiri. Pasti Ica nggak ada di sini deh sekarang. Ya Allah Kak Zizi, Ica mau peluk dulu ah. Kak Zizi baik banget sih. Ica, ini suami istri lagi ngomong berdua. Bisa nggak ikut campur mulu? Katanya kupingnya ditutup. Agak bocor kayaknya ya suaranya barusan jadi denger. Kak Zizi kok tahan sih sama Kak David? Kak David galak banget loh barusan. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Ica untung banget ya Kak Duda itu nggak sejahat itu, nggak segalak itu. Aduh untung aja Kak Duda orangnya masih sabar. Ica jangan banding-bandingin gue sama Dude ya. Tiap laki-laki, tiap kepala rumah tangga punya gayanya masing-masing ya. Jadi jangan bandingin gue sama Dude ya. Begitu orangnya. Nggak apa-apa Kak. Oh ya udah kalau gitu daripada Ica diomelin lagi kan sama Kak David ya. Udah puyeng ini, udah puyeng tambah puyeng kan. Mendingan tidur. Ya Ica mau ke rumah dulu aja ya. Kak David, Kak Zizi ya ampun Kak Zizi. Sekali lagi Kak Zizi yang sabar ya ngadepin Kak David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa nggak dari tadi tuh orang keluar udah dikode-kodein bilang lagi penting. Sabar, istighfar ye. Jadi ngomel-ngomel, Abi sensi amat. Nggak boleh begitu Abi. Udah pokoknya nggak bisa nih Mi. Ini nggak bisa kita biarin. Kita kudu yakin sama masalah kita ini bisa selesai. Iya, Kita Umi kudu yakin. jadi jalan keluar, insya Allah. Kita pasti ketemu jalan keluar asalkan Umi dukung Abi. Ya, jangan pernah patahin semangat Abi. Jangan pernah hilangin harga diri. Abi, sampai keselak Abi. Iya udah Abi tahu, Abi keselak ya udah. Abi mau sholat, atau Abi mau ke masjid boleh deh Bi. Ya, Abi mau sholat, Abi Biar mau nenangin menangin diri. diri, ha. Ya, pokoknya kita mesti yakin Iya, Bi. bahwa Allah itu akan memberikan rezeki dari tempat yang nggak duga-duga. Iya. Asalkan kita mau bertakwa. Karena kalau kita bertakwa, insya Allah, Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Insya Allah. Ya. Nah, Abi jangan ngomel-ngomel lagi. Ya kagak, Abi udah janji nggak mau ngomel. Dari kemarin janjinya sebegitu Nggak, Ini emang. hari Abi nggak bakal ngomel-ngomel. Janji beneran Insya ya. Allah, karena kalau ngomel itu Mi temennya setan. Nah Ya. berarti Abi dari kemarin temenan mulu Mas. Iya, sama. Iya, Ngelihat iya, kelakuan iya, bininya iya. kayak gini. Assalamualaikum. Di Umi lagi, waalaikumsalam. Jangan ngomel-ngomel. Iya. Sayang, kenapa kok mukanya cemberut gitu? Duduk dulu, kenapa? Katanya kayaknya marah deh sama aku gara-gara kemarin. Kata siapa? Enggak, tante yang nggak mungkin marah. Aku jadi nyesel deh, bantuin sama lo, mau niat banget
baik malah Tante Ianya jadi marah sama aku. Enggak. Tante Iya tuh nggak mungkin marah. Kamu nggak boleh seuzon loh. Seburuk-buruknya perkataan itu adalah prasangka. Nggak boleh kamu berprasangka buruk sama Tante Iya. Tapi kayak Tante Iya kayak ngambek deh, tadi aku didiemin. Enggak, mungkin cuma bad mood aja. Lagian niat kamu tuh kemarin tuh udah baik banget. Kamu mau nolong aja tuh udah baik banget. Baru niat udah dapat pahala, apalagi ngelakuin. Bener. Ya, nggak mungkin Tante Iya marah sama kamu. Kamu kan sisnya kan? Sisnya banget kan? Bro atau sis sih? Sis. Iya nggak mungkin Tante Iya marah-marah. Tenang aja. Terus jadi cuma bad mood doang. Bad mood aja. Udah dong. Nanti Tante Iya kalau marah, ntar aku nggak diajak ngomong. Enggak. Ntar aku nggak diajak jalan-jalan lagi. Enggak akan sayang, enggak akan. Tenang aja. Percaya sama Umi ya. Ih, Kak Vivi parah. Bikin Tante Iya nangis. Apaan sih tuh kan males banget. Ini lagi kecil-kecil turunan abinya banget sih bikin rese aja. Nggak boleh kayak gitu kan Ali tahu sendiri. Guru agama Ali bilang apa? Kalau orang lagi sedih tuh harusnya dibikin senang, bukan malah dibikin tambah runyam kayak gitu. Ya, maaf Kak. Kamu tolong jaga kafe dulu ya. Umi mau beres-beres di sini ya. Oh yaudah deh. Ali, ingat hari ini ada ngaji kan? Oke deh. Jangan lupa. Siap, Oma. Ya. Yuk bareng. Ayo. Dah Umi. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sini duduk, sini. Ica dari mana sih saya? Ica dari rumahnya Kak Iya. Ica tadi kakak panggil, kok nggak balik-balik ke sini? Kakak kan pengen jelasin apa yang diomongin sama ibu. Iya, habis tadi Ica cuma menenangin pikiran Ica. Ica minta maaf ya Kak ya, sikap Ica tadi kayak gitu. Ya udah, oke. Jadi pesan kakak, jangan punya pikiran yang aneh-aneh sama ibu ya. Jangan punya prasangka-prasangka buruk. Udah, semuanya kita jalani yang terbaik aja. Ica sama ibu harus deket loh sayang. Ya? Kakak kan udah bilang berapa kali. Ibu itu ibunya Ica juga. Jadi harus baik-baik. Jangan bikin ibu sedih. Iya. Udah deh. Kakak capek saya ngeliat begitu terus capek sebenarnya. Oh iya, Kak. Kakak pasti capek kan Ica pijetin ya? Ya. Ya kan? Udah, nggak usah. Capek itu maksudnya capek perasaan saya. Enggak, pasti capek juga karena kan udah kerja terus nih. Jadi biar Ica pijitin aja sekarang ya. Nggak usah, kan Udah, kamu nggak apa-apa. puasa. Ntar kamu juga capek. Enggak dong, kan Kak Dodi udah jarang pulang nih. Jadi sekalinya pulang harus dipijitin, ya. Ya udah, nih. Kak, sekalian deh, Ica pengen nanya. Nah, Kak Dude itu lebih seneng ngeliat Ica kayak Shiren atau Kaya? Hah? Iya enggak, maksudnya Kak Dude itu lebih seneng ngeliat cewek yang jilbabnya panjang atau yang jilbabnya pendek? Ica, Hmm? apapun yang Ica pakai, kakak suka. Dek, Ya, kok itu sih Dude. jawabannya? Hah? bantu ibu sebentar. Iya bu. Sebentar ya. Iya. Loh. Kok cincin kawinnya nggak dipakai ya sama Kak Dude ya? Ya, tadi kenapa nggak langsung nanya juga ya? Belum nanya yang lain-lain, udah perlu panggil. Tuh kan, bete lagi deh jadinya. Udah, apa pergi dulu aja ya, daripada bete kayak begini. Loh. Ya Allah, jam segini muka ngeremut. Senyum dong. Nggak bisa, udah hilang senyumnya. Kenapa sih bete mulu tiap hari? Ya habis Kak Dude pulang bukan disayang-sayang malah diceramain terus. Oh, udah deh, Kak Dodi tuh sayang, love banget lah pokoknya sama Ica. Ca, gini, tetangga yang satu ini mau minta tolong nih, boleh nggak? Minta tolong apa? Kan aku mau bikin kamar baby. Ica kan ngerti tuh ya, cat-cat segala macam. Boleh nggak cariin tukang yang murah?
Oh, itu mah urusan gampang. Ya deh, gimana? Kamarnya mau desainnya kayak apa, terus catnya mau warna apa, lantainya mau kayak gimana? Nanti kamu kasih tau aku aja. Kita ngobrol di dalam aja sekalian ngeliat kamarnya, supaya nanti aku tahu, nanti aku bisa jelasin, habis itu aku langsung ke toko bangunan. Ya, ayo. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Apa? Aduh, gue buru-buru lagi nih. Lu ntar dulu. Nanti aja deh, Tom. Tar dulu. Gua bingung nih. Gua bingung banget. Itu si Sahrul, Nu. Aduh, dia itu stres, dia itu galau. Gua bingung harus gimana. Gua bingung. Masya Allah, lu perhatiin juga ya sama temen? Bukan gitu. Dia itu malah ganggu konsentrasi gue karena gue itu mau casting film teranyar tahun ini. Ganggu konsentrasi gue gak bisa acting kalau gitu. Aduh, kalau kayak gini sih Tom, lu gak enak. Ini teman lagi sedih, lagi galau. Ya kasih nasihat lah, suruh dia sabar, jangan sedih. Aduh Tom, kayaknya gue harus buru-buru nih. Lo gini aja Tom, lo kasih tahu ke Sarul, ada di Al-Quran itu ada surat bahwa memang la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan berduka cita, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nu, lu tahu nggak? Udah Al-Quran gua bacain satu Quran. Buku hadis yang lu pinjemin kayak gue, udah gua bacain semuanya nggak mempan, semuanya nggak mempan. Masya Allah, lu sekarang udah bisa baca Al-Quran ya? Enggak, gua baca terjemahannya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting usaha, nggak apa-apa. Terus jadi gimana dong nih? Gue bingung. Hah? Aduh. Oh gini aja, nanti gue panggil Ustadz, lo panggil Sarul ke sini. Kita biar dikasih nasihat sama Ustadz, gimana ya? Oke, deal ya, bener ya. Tapi ini insya Allah nih, Ustadznya bisa menyelesaikan segala solusi. Insya Allah ya. Oke, ya. udah, ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Orang baik, sehat ya. Sehat Bang. Ya Allah. Abang juga sehat kan? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Iya. Ani seneng liat ente sehat. Iya Bang Yel. Aduh, Nu, ini Iya. Ani langsung aja nih. Maaf banget ya, Wisnu tahu kan Iya. kalau sekarang ini kita ini lagi nggak ada kerjaan. Yang namanya uang pesangon masih lama turunnya. Apalagi sekarang ini anak listrik naik, biaya sekolah juga Iya, naik. Bang. Terus juga Ini- kita mesti mikirin juga, oh, mesti bikin biaya kesehatannya. iya. Ini kita juga nggak gampang. Nu, ntar dulu, gue lagi ngomong ya. Ini yang menjadi masalah gue ini, Nu. Orang baik kayak lu, kemana lagi sih gue bisa lari kalau nggak ke lu? Gue Iya, ngomongin mau masalah minjem gue. uang. Iya. Kok lu tahu? Lagi Bang, kalau udah mau ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya kan uang. Emang orang baik gitu. Belum kita kelar ngomong udah tahu maunya kita. Ya udah alhamdulillah. Gimana Nu? Berapa aja Ju? 1 juta boleh, 2 juta boleh, 3 juta juga nggak apa-apa. Apalagi 10 juta gue nggak masalah. Gue terima Nu. Gimana? Nggak bisa Bang. Bisnis karpet gue lagi lesu. Kok lo tahu? Gue tahu. Jawaban lo pasti sama kayak minggu lalu. Capek gue deh. Lo kalau gue kayak gini mau jadi bantu, tolong gitu loh. Iya Bang, udahlah Bang, sabar Bang, udah. Pokoknya ikhtiar terus minta doa sama Allah agar dihilangkan bebannya. Kan ada juga Bang, bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya Bang. Iya, Sabar ya. Iya, gue sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu. Setiap gue mau pinjem duit, yang dinasihatin malah pakai Al-Quran. Tapi bener juga sih. Oke, berarti sekarang aku tinggal ke toko bangunan, beli semua bahan-bahannya dan catnya udah aman. Oke. Ren, aku mau nanya deh. Kak Wisnu itu pernah pakai cincin kawinnya nggak? Apa selalu pakai? Pernah sih dulu, sekarang enggak. Nggak pernah. Kamu nggak takut apa nanti dikira Kak Wisnu belum nikah loh? Ya Allah, Ca. Iya kan bener kan? Kok kayak gitu sih bikin orang panik? Ya habis kan karena nggak pernah pakai. Aduh, jangan-jangan bener ya Allah, Wisnu. Yaudah nanti kamu coba tanya aja sih Ren. Aduh. Waalaikumsalam. Bi. Loh, kenapa nih kok jadi aku yang... Sidang. Sidang suami istri. Astagfirullah. Kenapa? Aku mau tanya sama kamu, tapi tolong jawab sejujur-jujurnya. Oke, apa? Kenapa nggak pernah pakai cincin kawin?
udah bilang sama kamu, aku gak suka pakai cincin sayang. Ya aku udah tahu itu alasannya. Alasan yang lain Kak, alasan yang lain. Alasan lain apa? Alasan yang lain? Iya. Alasan yang lain apa ya? Jangan-jangan kamu nggak pakai cincin kawin gara-gara kamu pengen kelihatan cewek-cewek kalau kamu belum nikah ya? Ya Allah, Suzon kamu ada aja sayang. Sayang kan ada hadisnya juga, sayang kan cincin, kalau cincin emas itu kita nggak boleh, kan emas soalnya. Kan ada hadis ya, bahwa di mana Rasulullah SAW bersabda, diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutra dan emas, namun dihalalkan bagi perempuan. Makanya alasan karena itu sayang. Lalu memang kalau setelah diteliti, aku pernah nonton tuh di Berita Islami Masa Kini. Kalian nonton juga kan? Nonton, hostnya banyak. Hostnya banyak ya. Nah, di Berita Islami Masa Kini dijelaskan bahwa setelah diteliti bahwa cincin yang mengandung emas itu, kalau dipakai oleh laki-laki, itu membuat darahnya jadi kotor. Tapi kan nggak bisa keluar. Tapi kalau perempuan, karena misal sebulan sekali itu kan ada haid. Jadi darah kotornya itu bisa keluar. Tapi kalau laki-laki pakai itu terus nggak bisa keluar darahnya, nanti ujung-ujungnya ya bisa kena penyakit Alzheimer atau pikun dini sayang. Pikun dini. Nah kamu mau, Ica mau kalau suaminya lupa sama istrinya sendiri? Gak mau, berarti alhamdulillah ya Kak Dude sekarang itu nggak akan pernah lupa sama Ica, nggak akan pikun karena dia nggak pakai cincinnya. Jadi nggak apa-apa dong. Kan bisa pakai cincin yang tembaga kayak apa kayak tuh kan Iya. alasan. Apalagi alasannya ya? Ya udah pokoknya gitu deh sayang ya, intinya nggak boleh pakai emas sama sutra kalau laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak beneran sayang. Udah nggak apa-apa Bohong Shiren, sih. percaya aja kok. Yang penting dia nggak akan lupa sama istrinya. Aku baper beneran nih jadinya. Enggak, udah nggak usah, nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu berarti sekarang aku beli aja dulu bahan-bahannya ya. Berarti catnya nanti warna pink kan? Putih. Enggak, iya maksudnya putih keping-pingan. Sayang. Iya. Hijau. Oke, berarti catnya putih, pink, kehijau-hijauan. Assalamualaikum. Salah, kita serai aja lah ya, pusing juga ya lama-lama ya. Sejenak